wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala nikmatillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini jam 6:15. 5 menit kan? Yang saya hormati, yang sudah capek-capek ini dari semalam mengurus DKM Mushola Nurul Nikmat. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, mengganti capeknya menjadi amal ibadah. Dan yang saya hormati, membaca kitab-kitab Ustaz Ali Rizal LC. Yang saya hormati Kiai Haji Sholahuddin Al-Ayyubi yang rajin, Ustaz Syahabuddin MA, Ustaz Miftah Zain, Ustaz Kiai Haji Rashid Habesi. Ini baru sampai dari Surabaya, istri jalanan masih capek menyampaikan diri. Ustaz Jali, sesepuh kita Ustaz Najib Tabrani, Ustaz Hasan, dan para asatidz lainnya. Di sini ada Ketua Kuliah Subuh Sabtu Ustaz Haji Munir MPD, sekretarisnya sekaligus MC. Ini beliau dari jam 3 udah ada di sini, pada tahlil dan maulid ya, dengan timnya Ustaz Yunus. Allah berikan kesehatan padanya. Ini Ara, Ustaz Ali, Ketua kita Ustaz Hasib, Haji Hasib, dan saya nggak sebutkan semua ini, para ketua DKM, masjid, musola, dan para jamaah. Ini ada dari jamaah Albil juga ada itu, Allah Syafi'i itu, subhanallah. Dia mainnya di depan pintu aja dia, biar dapat semuanya. Alhamdulillah, pada kajian tadi menerangkan surat Al-Lahab, ya, surat yang terakhir itu ya. Bukan terakhir, surat 111. Kalaulah kita melihat Al-Lahab, itu cerita tentang Abu Lahab. Abu Lahab nama aslinya adalah Abdul Uzza. Tahu Uzza nggak? Uzza itu nama berhala yang dinamakan, ya itulah takdirnya. Yang lain ada anak Abdul Muttalib, ya, mempunyai anak ada Abdullah. Tapi pas yang itu namanya Abdul Uzza. Kayak Ustaz Adnan, ganteng banget sih, jadi silo, nggak kelihatan terlalu silo. Apa? Jadi ya emang takdirnya begitu namanya. Abdul Uzza. Uzza itu ada Uzza, ada Manat, ada Lata. Ada 3 berhala. Dulu pada zaman Quraisy itu ada 3 berhala yang hebat, yang sangat disembah. Nah, salah satunya Abdul Uzza, nama dari anak Abdul Muttalib. Anak Abdul Muttalib itu banyak, kan? Ada Abdullah. Abdullah itu adalah orang tua dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umurnya nggak panjang. Nabi masih dalam kandungan, sudah wafat. Artinya hubungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Lahab itu hubungannya adalah kekeluargaan. Siapa? Berarti apa? Paman. Encangnya itu, omnya. Kira-kira kalau paman dengan keponakan dekat atau enggak? Sayang apa enggak? Kalau enggak sayang artinya ada apa? Ada enggak keponakan sama paman yang mencing atau encang ribut?
Banyak, banyak ya. Ada di sini. Bapak kita itu ngaji tapi masih ada itu. Nah ngaji lagi. Bapak kamu itu. Jadi lagi kan. Ternyata nggak jaminan. Nasab itu nggak jaminan kita bisa upload. Jangankan encing, sama orang tua juga ada yang ribut. Siapa? Nabi itu anaknya. Kan bapaknya urusan bukan soal taksi naik enggak, naik lagu banget anak. Anak sekarang suka kalau kita kasih tahu kan, enggak mungkin lagu banget. Dia mungkin punya ilmu, tapi kita orang tua kan bukan hanya punya ilmu, punya pengalaman. Kadang-kala anak-anak sekarang itu anak muda merasa punya ilmu, merasa hebat, merasa pengetahuannya banyak. Omongan kita kadang-kala nggak dianggap, ya kan? Nggak dianggap anak-anak. Kenapa? Ya Allah, merasa, ini nih curhat, kan? Terus dia bilang, lu pintar, lu bagus, tapi pengalaman belum. Bapak lu udah pengalaman, hidupnya lamaan, lu baru sejengkal udah belagu, gua udah berapa langkah. Nah kadang-kala itulah ego. Orang ego itu merasa. Orang merasa artinya apa? Merasa ganteng nggak? Enggak. Merasa ganteng nggak? Merasa baik nggak? Merasa hebat nggak? Enggak. Orang yang merasa itu enggak, bukan dirinya sebetulnya. Merasa alim enggak? Jangan merasa alim kita. Jangan sampai jamaah kuliah sumur 1 ini merasa alim. Kalau merasa alim artinya enggak alim. Sudah kita alim, enggak pakai merasa lagi. Kalau orang merasa kan cegukan. Cegukan orang merasa. Nah, kalau udah ngomong gue sudah, gue hormatin banget. Gue kan ketua masjid, gue kan ketua musola, gue kan kalau udah begitu repot kan. Gue, kalau udah gue itu apa artinya tuh? Orang saya kalau nonton gue, perhatian gue banget. Itu merasa. Kalau kita nggak merasa, insya Allah kita akan dihargai. Makanya untuk agar dihargai, bagaimana caranya? Tunjukkan diri kita, nggak pakai topeng. Kalau nggak pakai topeng, nggak pakai tutup-tutupin, ya begitu dah, gitu kan? Kalau memang kita orang baik, jangan pakai merasa baik, gitu kan? Jangan ke musola karena pengen dilihat, di musola karena pengen, itu masalah, itu ego. Nah, Abu Lahab ini kenapa dia menentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena ego. Jadi, saya sudah katakan, awalnya ada ayat yang menyuruh, ayo sebarkan kepada karib kerabat. Ya Nabi kan datang ya, atau tadi buat hadisnya, Pak Kharaja. Dia keluar, dia bikin sofa. Yuk, buat Fatihah, ayo kumpul semua. Kalau Nabi yang ngajak, orang itu mau. Kenapa Nabi yang mengajak orang mau? Walaupun mereka nggak mau dengan ajaran Nabi Muhammad. Yang nggak mau, mereka itu nggak mau kalau suruh ucap La ilaha illallah, itu nggak mau. Tapi kalau yang lain masih mau. Penasaran, datanglah. Ada apaan? Kita tes. Kira-kira nih jamaah, kalau saya bilang di sono ada musuh mau pari, kira-kira percaya apa enggak? Atau masyarakat percaya, itu kan nggak pernah bohong. Kenapa Nabi Muhammad dipercaya dan nggak pernah bohong? Karena julukannya Al-Amin. Tuh bukan sempat.
Aman semua. Musola Al-Amin. Karena dipercaya, ya sudah. Kita kalau sudah dipercaya, hati-hati. Jangan hianati kepercayaan. Kalau udah dipercaya sekali kita udah bikin salah, udah goang kan gitu ya, ondok ya mah. Tapi jaga kepercayaan tersebut. Nabi Muhammad SAW jaga kepercayaan. Percaya. Ada apaan? Saya disuruh oleh Allah untuk mengajak kalian menyembah Allah, untuk jangan sampai kalian terkena azab Allah. Nabi Muhammad masih muda nggak saat itu? Masih muda. Yang datang kan banyak orang tua, tokoh-tokoh. Ada tokoh yang nggak bisa, itu diwakilkan, semua mewakilkan. Ada yang mewakilkan, ada yang datang langsung. Abu Lahab salah satunya datang. Siapa Abu Lahab? Pamannya. Tuan mana Abu Lahab sama Nabi Muhammad? Kaya siapa? Abu Lahab, kaya, ganteng, besar. Pas begitu, apa dia bilang? Pas Nabi bilang, saya akan mengajak. Tabah belakang, brengsek lo. Pokoknya kalimat-kalimat kasar lah yang keluar. Taban itu udah kasar itu. Celaka. Kita kalau udah pakai meteor apa itu? Cuma begini doang kalau mau kulit gua. Cuma pengen begini, kurang ajar, sompet semua keluar itu. Iya. Peminatan keluar itu semua. Ragunan. Tidak terjadi, kenapa? Bencinya. Cuma begitu mau kulit gua. Waktu kira-kira. Kenapa itu terjadi? Nah saat itu yang keluar Allah Ta'ala tabbat yada Abi Lahab, engkau celaka. Allah kasih maafkan malu dan cuma lu ya anak wisata. Allah sudah ancam masuk neraka, itu Allah ancam di situ. Itu adalah mukjizat. Al-Quran adalah mukjizat. Kan si Abu Lahab udah tahu dia diancam Allah akan masuk neraka. Dia nggak pura-pura beriman. Biar mukjizat itu salah, kalau bohong tuh Allah, dia mau beriman. Enggak beriman. Itu namanya hidayah dari Allah. Kan kalau dia mau menghancurkan mukjizat tersebut, dia pura-pura aja dia beriman. Gue beriman, terusnya enggak, bisa nggak begitu? Kalau dia ucap la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah, ayat tersebut terbantahkan tidak? Kan udah nggak bisa itu ayat, berarti bohong, mukjizatnya enggak. Tapi Allah pantek fi qulubihim khatamallahu fi kutub. Hati kita. Hati itu ada 3. Qalbun salim, qalbun marid, qalbun mayyit. Abu Lahab itu bukan qalbun marid. Qalbun mayyit. Habis gak mati. Itu yang terjadi. Apa kebenciannya? Setelah itu murka Abu Lahab terhadap Rasulullah SAW sampai dia punya anak besanan dengan lagi. Ceraiin, lu cerai gak tuh? Kan dengkinya kayak apa ya? Bencinya, dengkinya kayak apa? Ada nggak manusia yang kayak gitu? Kalau ada yang seperti itu manusia, itulah Abu Lahab. Kerasnya hati. Ini masih dalam konteks Muharram. Kerasnya hati. Supaya lebih hati ngapain? Afsah. Santuni anak yatim, elus anak yatim. Mudah-mudahan hati kita bisa. Ini salah satu ya,
bencinya Abu Lahab. Kebencian Abu Lahab adalah ego. Egonya lah yang membuat dia. Kenapa dia ego? Logikanya begini Pak. Kalau dia masuk Islam, artinya dia duduk pada ponakan. Gua kan pejabat, gua kan tokoh, masa hormat lu kan yang jadi. Karena kehilangan dia nanti pamornya. Pamornya hilang, kenapa? Ya. Dia bukan masalah itu. Pamornya, itulah orang kalau sudah gandrung dengan jabatan, gandrung dengan posisi, gandrung semua. Dan sampai jadi ketua masjid diganti marah. Udah biasa aja. Ya. Nah, gua kan ketua, apa diganti? Pas diganti langsung ke masjid itu kan udah lebih baik, jangan. Ya, itu amanah, jalanin aja. Itulah hal-hal yang menjadikan kita. Ya, mudah-mudahan kondisi dari Abu Lahab ini, ayat tersebut menjadikan diri kita tidak seperti Abu Lahab, kerasnya egonya jangan sampai benar-benar kita punya ego, jangan merasa hebat, kita nggak hebat, dan merasa ini tolong dihilangkan dari hati kita. Jadikanlah hati kita ini qalbun salim yang selalu mau menerima, dari perintah Allah. Dengan seperti ini kita datang ke sini, mudah-mudahan hati kita semakin lembut. Orang yang hatinya lembut, insya Allah apapun yang dia minta pada Allah akan dijawab oleh Allah. Karena ini sudah jam 6, itu sudah gerak-gerak, sudah gerak-gerak harus selesai. Demikian dari saya, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.